Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang. Permisi Bu. Ya, selamat datang Mas, silahkan duduk. Perkenalkan, saya Bidan Dewi. Iya, salam Saya kenal. bertugas pada sore hari ini. Kok kelihatannya ceria banget ya? Ada yang bisa dibantu? Ini mau periksa kesehatan Bu untuk calon pengantin. Alhamdulillah. Oke, sebelum periksa kesehatan, perkenalkan dulu. Namanya siapa Mbak? Nuya Priani Bu, Masnya? Iqmal. Tinggal di mana? di Gunung Steling. Kalau masnya? Sama. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pemeriksaan, saya mau memberikan edukasi tentang kesehatan calon pengantin ya. Nah, oke. Ya, ini tentang pernikahan. Pernikahan adalah akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan atau sakinah dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih atau disebut mawadah warahmah. Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga. Persiapan nikah antara lain adalah persiapan fisik, mental, psikososial, dan finansial. Untuk di sini saya sebagai nakes akan membahas mengenai persiapan fisik. Persiapan fisik antara lain nanti kalian berdua akan dilakukan pemeriksaan tensi, timbang, tinggi badan. Kemudian untuk yang wanita ditambah lingkar lengan atas untuk menentukan status gizi. Dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lab yang akan diperiksa adalah golongan darah, hemoglobin, gula darah, dan triple eliminasi, yaitu penyakit yang bisa menular melalui hubungan seksual atau yang bisa menurun dari ibu ke bayi. Apa saja itu? Yaitu hepatitis, sifilis, dan HIV. Ini adalah gambar organ reproduksi wanita. Jadi di sini ada ovarium yang memproduksi sel telur. Kemudian ini ada saluran tuba, ya, saluran tuba ini saluran telur. Kemudian ada fimbriae. Nah, fimbriae ini yang bisa menangkap telur. Misalnya telurnya itu matang, dia akan pecah. Nah, dia akan berjalan ke arah tuba di sini ya. Dan fimbriae itu adalah rambut-rambut halus yang bergerak yang akan menangkap sel telur itu. Kemudian ini adalah uterus. Ini adalah serviks, mulut rahim, dan kemudian ini adalah liang vagina. Nah, yang di sini adalah klitoris dan ini adalah labia mayora dan labia minora. Saya akan menjelaskan anatomi pada organ laki-laki. Yang ini adalah testis atau buah zakar, yang kemudian ini adalah kantong buah zakar atau biasa disebut skrotum bahasa medisnya. Kemudian ini adalah saluran mani. Nah, ini adalah prostat. Ini kandung kemih. Ini adalah penis. Oke, saya akan menerangkan mengenai masa subur ya. Masa subur terjadi pada hari ke-12 sampai 16 sebelum haid berikutnya. Ini biasanya terjadi pada wanita yang yang siklus menstruasi 28 hari ya. Nah, jadi seperti ini masa subur terjadi sebulan sekali. Bila ada sel telur matang, dia ditangkap fimbriae ke sini, dia jalan ke sini. Kemudian apabila ada kegiatan persenggamaan, ada sperma, sel sperma atau bibit-bibit calon janin masuk sini, dia akan bertemu di sini. Kemudian terjadi pembuahan. Setelah itu dia akan berjalan ke arah
rahim selama 6 hari, dia akan menanamkan diri di rahim, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai persiapan kehamilan. Kehamilan yang ideal adalah kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dan dijaga perkembangannya secara baik, yaitu melakukan periksa prakonsepsi seperti kalian berlakukan sekarang ya. Kemudian minum vitamin, meninggalkan kebiasaan buruk, misalnya yang laki-laki merokok atau begadang, atau yang perempuan bisa juga kurang olahraga atau terlalu banyak makan atau ngemil atau minuman manis ya. Selain persiapan fisik juga dibutuhkan persiapan psikis dan tentunya persiapan finansial, yang dimana calon ibu harus memiliki jaminan kesehatan atau BPJS. Sudah punya? Sudah ya, alhamdulillah. Dan KB, apabila kalian berdua bersepakat untuk menunda kehamilan, kalian berdua bisa memilih KB yang paling direkomendasikan, yaitu pil, kondom, atau mungkin bisa juga menghitung masa subur. Kehidupan seksual. Sekarang kita membahas mengenai kehidupan seksual suami istri. Kehidupan seksual dapat dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikis. Kalau kedua faktor ini baik, fungsi seksual akan juga baik. Faktor fisik antara lain ada tidaknya penyakit, pola hidup, atau sedang dalam pengobatan tertentu. Faktor psikis antara lain ada tidaknya stres, kejenuhan, serta suasana hubungan yang harmonis. Gangguan kehidupan seksual dapat terjadi pada laki-laki atau suami dan perempuan atau istri. Komunikasikan apa yang menjadi kebutuhan seksual dari masing-masing pihak agar kedua belah pihak sama-sama puas. Nah, mencegah gangguan seksual. Selalu ingat bahwa kehidupan seksual adalah milik bersama dan dibina bersama pasangan. Bersikap dan bicaralah secara terbuka apa adanya. Masing-masing pasangan berhak tahu mana hal yang mereka suka dan mana hal yang tidak mereka suka. Jaga kesehatan tubuh dan jiwa dengan gaya hidup yang sehat. Misalnya tidak merokok, mengelola stres, tidur yang cukup, pola makan gizi seimbang, dan olahraga secara teratur. Jangan tergoda untuk menggunakan obat atau ramuan yang tidak jelas isi dan indikasinya. Meminum obat yang tidak jelas hanya akan membahayakan fungsi organ tubuh lain, seperti hati dan ginjal. Bahkan, konsumsi obat yang kandungannya tidak jelas dapat memberikan efek jangka panjang, terjangkit penyakit yang tidak diharapkan. Jagalah keseimbangan antara kesibukan dan rekreasi. Selalu usahakan untuk memiliki waktu khusus hanya berdua bersama pasangan. Jangan melakukan hubungan seksual hanya sebagai hal yang rutin untuk menghindari kejenuhan. Komunikasikan dengan pasangan masing-masing sesuai kebutuhan. Ada yang mau ditanyakan? Bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga. 1. Stereotipi atau pelabelan kepada perempuan atau laki-laki, misalnya laki-laki kuat, perempuan lemah, perempuan emosional, laki-laki rasional. Yang kedua, subordinasi. Yang diutamakan adalah laki-laki terlebih dahulu, baru perempuan. Ketiga, marginalisasi. Perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting. Yang keempat, beban ganda atau beban kerja perempuan lebih lama dan lebih banyak. Perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga sekaligus mencari nafkah keluarga. Untuk konseling calon pengantin sudah cukup. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih juga Bu.